Hei hei, Penatua dan kamu sangat baik. Saya pikir Anda secara terbuka dan dangkal membuat hal-hal sulit bagi saya. Chen Xiang melepaskan napas dalam-dalam dan setelah itu mengeluarkan 6 kotak batu giok, masing-masing berisi 100 truki dance. Halaman menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Chen Xiang benar-benar dapat memperbaiki 600 truki dance hanya dalam 10 hari. Semua orang memiliki pandangan kecurigaan di mata mereka sambil menatap Penatua dan untuk sesaat, mereka curiga bahwa Penatua dan telah membantu Chen Xiang menipu, tetapi kemudian ingat bahwa itu sama sekali tidak mungkin karena betapa Penatua dan membenci Chen Xiang. Pada saat ini, Penatua dan memiliki 7 kotak giok di tangannya. Ini adalah truki dance yang sebelumnya dia sita. Setelah itu, dia membuka semua kotak, dan memverifikasi isinya yang menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada kecurangan yang terlibat. Meskipun saya tidak ingin melihat hasil ini, Chen Xiang memang telah memperbaiki 600 truki dance dalam 10 hari. Dia juga hanya menghabiskan total 100 set bahan. Kata-kata Penatua dan membuat semua orang sekali lagi bergidik. Hanya 100 set bahan. Ini berarti bahwa Chen Xiang mampu membuat 6 dance setiap kali dengan hanya 1 set herbal. Orang aneh yang abnormal. Surong memuntahkan kata-kata ini dari mulutnya. Mulut Yun Xiaodao sebenarnya mulai berkedut. Dia tidak menyangka akan ada surga yang sedemikian menantang teman dekatnya ini. Gigi Yao Haiseng bergetar, dengan mata terbuka lebar ia menatap truki dance yang diletakkan di tanah. Selama mereka adalah seorang alkemis, jelas bahwa tarian-tarian ini telah disempurnakan belum lama ini. Selain itu dengan panas yang berasal dari sebuah kotak, jelas bahwa dance di kotak tertentu telah disempurnakan 2 hari yang lalu. Yao Haiseng dan para alkemis lainnya dapat dengan jelas menentukan bahwa truki dan dalam 6 kotak dari Chen Xiang telah disempurnakan belum lama ini. Selain itu, mereka semua berkualitas sangat tinggi, tidak, semuanya berkualitas tinggi. Penatua dan dengan dingin berkata, sekarang, apakah Anda percaya kepada saya? Harus saya akui, tingkat alkimia orang ini sangat tinggi, bahkan saya tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Masing-masing dari truki dance-nya adalah kualitas kelas atas. Itu juga disempurnakan dalam waktu yang singkat dengan setiap set herbal menghasilkan 6 dance. Yao Haiseng tiba-tiba bergidik. Matanya memerah dan hatinya benar-benar mati. Namun, terhadap Chen Xiang dia sekarang tidak memiliki apapun selain kekaguman. Apa yang dapat dia lakukan ketika Penatua dan sekalipun telah mengakui kekalahan? Pada saat berikutnya, Yao Haiseng berlutut dan menundukkan kepalanya ke arah Chen Xiang, berteriak dengan gemuruh, "Guru, terimalah hormat dari murid ini." Melihat batu tulis seperti itu dari Yao Haiseng, banyak alkemis hampir bergoyang. Mereka dengan penuh semangat memberi diri mereka 2 pukulan, ingin memeriksa apakah mereka sedang bermimpi atau tidak. Seorang ahli alkimia dari realem marsial benar baru saja mengambil seorang guru yang berada di tingkat 9 dari realem marsial mortal, lebih jauh lagi dia masih muda. Ini hanyalah sebuah lelucon terbesar dan paling konyol dari ekstrim martial sect. Chen Xiang juga terkejut, dia tidak menyangka Yao Haiseng akan dengan mudah mengakuinya sebagai guru. Ini sebagian disebabkan oleh kehadiran Penatua dan para alkemis lainnya. Yao Haiseng tidak bisa kehilangan kepercayaan dari orang lain, dia mungkin akan dikutuk di belakangnya dan baginya itu lebih buruk daripada kematian. Yun Xiaodao dengan penuh semangat menjepit tangan gemuk Surong, membuatnya mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Haha, itu bukan mimpi. Kakak lelaki Chen telah menang. Yun Xiaodao tertawa terbahak-bahak. Surong juga mengambil napas dalam-dalam sebelum menerima kenyataan yang absurd ini. Hei hei, murid tolong bangkit, kata Chen Xiang sambil tertawa bejat saat dia berjalan menuju Yao Haiseng dan membantunya berdiri. Pada titik ini, kesedihan Yao Haiseng sulit untuk digambarkan. Dia tidak menyangka akan pernah mengambil orang yang paling dia benci sebagai gurunya. Ini mungkin membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi lagi. Ini hadiah saya untuk Anda, kata Chen Xiang saat memberi Yao Haiseng 100 truki dan buah mendalam azure. Karunia miliknya ini membuat semua orang ketakutan. Tatapan mereka langsung berkumpul ke buah azure mendalam. Hampir semua orang di sini adalah seorang alkemis, yang di dunia tidak akan bisa mengenali buah mendalam azure, ramuan roh yang berharga dan sangat langka ini. Hadiah kecil buah mendalam azure sebagai hadiah kecil ini adalah pukulan yang terlalu besar bagi mereka.
Kedua tangan Yao Haiseng gemetar saat dia mengambil hadiah kecil dari Chen Xiang. Dia awalnya sangat sedih, namun dia merasa jauh lebih baik sekarang. Setidaknya melakukan penghormatan kecil kepada Chen Xiang karena gurunya tidak terlalu buruk. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa Chen Xiang berniat menyelesaikan konflik di antara mereka. Terima kasih banyak, Guru, kata Ye Haiseng agak lincah. Chen Xiang, ini hadiah pertama Anda. Pagi-pagi besok harus melapor ke Ekstrim dan King Courtyard. Jika Anda terlambat, tunggu dan terima hukumannya. Penatua dan melemparkan kotak kecil letih kepada Chen Xiang sebelum pergi ke alkemis lain yang mengeluarkan truki dan masing-masing yang halus. Penatua dan, bisakah saya memilih untuk tidak memasuki halaman Ekstrim dan Raja? Chen Xiang khawatir bahwa dia akan tertindas di sana oleh Penatua dan yang misterius ini dan mengubah hidupnya menjadi sengsara. Itu tidak akan berhasil. Itu adalah taruhan yang disepakati antara Anda dan saya. Jika Anda menolak dan melanggar ini maka Anda harus meninggalkan Ekstrim Martial Sect. Dengusan dingin dari Penatua dan bergema. Chen Xiang menghela nafas pahit. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari taruhan antara dia dan Penatua dan Haiseng, meskipun saya sekarang adalah gurumu, paling-paling saya hanya bisa memperbaiki truki dan mungkin nanti saya bahkan harus meminta nasihat dari Anda. Tidak perlu menyebut saya sebagai guru Anda, melainkan cukup panggil saya dengan nama saya. Saya akan menunggu hari ketika Anda dengan tulus diyakinkan bahwa saya memiliki kualifikasi untuk Anda memanggil saya guru. Pada saat itu, Anda dapat sekali lagi memanggil saya seperti itu, kata Chen Xiang. Memiliki Yao Haiseng memanggilnya guru setiap hari, bahkan Chen Xiang merasa sedikit menyesal. Belum lagi apa yang Yao Haiseng mungkin rasakan. Mengenai hal ini, Yao Haiseng juga cukup berterima kasih. Dia tahu mulai sekarang dia tidak bisa bertindak melawan Chen Xiang kalau tidak dia akan dihukum berat. Jauh sebelum Chen Xiang memasuki sekte dalam, ketenarannya telah menyebar ke seluruh sekte bela diri ekstrim. Sekarang, dia tidak hanya memenangkan kompetisi alkimia, tetapi dia juga diizinkan untuk masuk ke halaman ekstrim dan raja yang menjadikan Chen Xiang semakin terkenal. Chen Xiang dan Yun Xiaodao kembali ke halaman bela diri mereka. Sementara mereka berjalan di jalan, Yun Xiaodao tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Kakak Chen, apakah Anda ingat belum lama ini bagaimana saya berbicara tentang beberapa saudara perempuan saya yang sangat cantik dan baik?" Chen Xiang mengangguk, "Ya, tetapi Anda juga mengatakan mereka akan membenci saya dan memperlakukan saya seperti tanah. Bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu dengan serius? Itu hanya lelucon. Apapun yang terjadi, saya akan mengatur agar Anda dan mereka bertemu berhadapan muka. Kamu masih lajang, kamu bisa menikahinya," kata Yun Xiaodao dengan senyum bejat di wajahnya. Dengan begitu, ia akan bisa mendapatkan saudara ipar dengan prospek tanpa batas yang merupakan hal yang sangat baik. "Cih, tunanganku adalah Sue Xianxian. Jika saudara perempuan Anda ini ingin menikah dengan saya, mereka pertama-tama harus mendapatkan izin darinya." Chen Xiang mengerutkan bibir dan berkata, saat ini ia hanya ingin cepat memasuki realem marsial sejati dan mencari Sue Xianxian. "Kakak ipar Chen, meskipun saudara-saudara perempuan saya hampir tidak berbakat seperti Sue Xianxian, mereka semua sangat cantik." Yang mengejutkan Chen Xiang, Yun Xiaodao sebenarnya sudah memanggilnya saudara ipar. Surong menyaksikan ini tidak bisa menahan diri dan memberi Yun Xiaodao tendangan yang bagus. "Meskipun saudarimu benar-benar cantik, pada saat yang sama masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kesombongan dan kesombongan. Tidak mungkin saudara Chen menyukai mereka. Kakak Chen, saya juga punya saudara perempuan, dan bakatnya juga tidak buruk. Penampilannya juga jauh lebih baik daripada saudara-saudara bajingan ini, para pelacur yang prudis." Wajah gemuk Surong dipenuhi sampai penuh dengan senyum. "Kakak iparku sayang, pada jam berapa kamu ingin berjalan-jalan di dalam keluarga Zhu kita?" "Babi gendut, kau dan aku harus bertarung," kata Yun Xiaodao dengan marah. Menonton drama dramatis dari Yun Xiaodao dan Surong ini, Chen Xiang diam-diam berpikir bahwa akan lebih baik jika tidak pernah bertemu dengan saudara perempuan mereka yang lebih muda dan lebih tua. Terutama Surong, mungkin saudara perempuannya akan seperti dia dan menjadi wanita kelas berat. Sikap Chen Xiang menjadi sangat tegas. Penolakannya terhadap Yun Xiaodao dan Surong mirip dengan benteng perang yang solid sehubungan dengan pertemuan mereka dengan saudara perempuan mereka yang lebih muda dan lebih tua.
Nyaris sebelum fajar pada hari berikutnya, Chen Xiang buru-buru memasuki alam misterius. Meskipun dia tahu bahwa Ekstrim dan King Courtyard ada di dalam, tetapi dia tidak tahu jalan ke sana. Yah, kamu datang cukup awal. Ikutlah bersamaku, kata Wu Kaming dengan senyum bahagia. Mengenai Chen Xiang, Wu Kaiming sangat tertarik. Awalnya, Penatua dan telah melarang siapapun untuk menerima Chen Xiang sebagai magang mereka, tetapi sekarang tidak hanya dia mendapatkan dirinya magang realem marsial sejati, dia juga memperoleh izin untuk memasuki Ekstrim dan King Courtyard. Chen Xiang tidak tahu apa artinya memasuki Ekstrim dan King Courtyard, tetapi Wu Kaiming tahu betul apa artinya. The Extreme dan King Courtyard memiliki penampilan sederhana rumah yang sangat biasa. Di atas pintu masuk adalah Extreme dan King Courtyard, hanya 4 karakter ini dan tidak ada yang luar biasa, Elder Wu, pada akhirnya hanya seperti apa tempat adalah Extreme dan King Courtyard. Tanya Chen Xiang. Hei, kamu akan tahu begitu kamu masuk. Aku akan pergi sekarang, jaga dirimu. Senyum Wu Kaiming sangat misterius. Melihat ini, Chen Xiang memiliki firasat buruk untuk waktu dekat. Roh Qi di dalam alam misterius sangat kaya. Chen Xiang merasa bahwa jika dia tinggal di sini sebentar, dia pasti akan bisa mengolah sejumlah besar truki. Tetapi tidak peduli seberapa cepat proses ini, itu masih sebanding dengan kecepatan ketika dia mengolah menggunakan pil. Kamu datang cukup awal. Apakah Anda dibawa oleh Penatua Wu? Suara Elder dan terdengar dari dekat. Chen Xiang berjalan menuju suara dan menjawab, ya. Apa tepatnya yang kamu ingin aku lakukan di sini di Ekstrim dan King Courtyard? Aku satu-satunya orang yang tinggal di sini di Ekstrim dan King Courtyard. Sekarang, Anda juga akan tinggal di sini. Penatua dan merespons, nadanya sangat serius. Kenapa? Chen Xiang sangat terkejut di hatinya. Dia akan tinggal di sini setiap hari sendirian dengannya, ini pasti bukan hal yang baik. Aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke balik pintu tertutup selama beberapa waktu untuk memperbaiki dance. Sementara Anda akan bertanggung jawab di Ekstrim dan King Courtyard dan pada dasarnya menjadi tuannya. Penatua dan menjawab, Anda tidak perlu berbuat banyak di sini, lagi pula sudah ada spesialis yang bertanggung jawab untuk menanam ramuan roh. Mengenai semua hal lain, mereka juga dikelola oleh seseorang. Satu-satunya hal penting yang perlu Anda lakukan adalah menjaga martabat Ekstrim dan King Courtyard. Tentang bagaimana ini berlangsung, Anda akan secara alami mengerti nanti. Chen Xiang linglung sejenak. Dia tidak pernah berharap Penatua dan mempercayainya dengan masalah yang begitu penting. Mempertimbangkan kata-katanya, Penatua dan mungkin tidak begitu membencinya. Apakah itu semua karena sesuatu yang telah kulakukan? Atau apakah dia melakukan semuanya dengan marah? Chen Xiang sampai pada kesimpulan yang agak lucu. Chen Xiang menarik mulut penuh udara dan bertanya, Penatua dan, tentang Build Foundation Dance itu, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aku sudah memperbaikinya dan mengirimkannya ke Divine Weapon Heavenly Empire, dan Ichewin Valley. Nada bicara Elder dan agak marah ketika dia menjawab. Dia tidak berharap Chen Xiang benar-benar masih khawatir tentang masalah ini. Chen Xiang mengangguk sebagai jawaban dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Penatua dan kamu bisa tenang dan pergi ke balik pintu tertutup untuk memperbaiki dance. Chen Xiang, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda bersedia menganggap saya sebagai gurumu? Anda harus tahu bahwa saya belum pernah menerima murid. Penatua dan bertanya. Sepotong kelembutan dapat ditemukan dalam suaranya. Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Tidak. Selain itu bukankah kamu sudah menyatakan bahwa kamu akan membuat hidup menjadi sulit bagi siapa saja yang menerimaku sebagai murid? Jika Anda menganggap saya sebagai murid Anda, bukankah Anda harus mempersulit hidup Anda sendiri? Seperti yang Anda inginkan. Penatua dan mengeluarkan kartu giok dan melemparkannya ke arah Chen Xiang sebelum menyerbu pergi. Chen Xiang menangkap kartu giok dan dengan hati-hati melihatnya. Di atas kartu, sebenarnya ada pola seperti rambut yang dia kenali sebagai vena roh. Selain itu ada juga jejak kekuatan yang tidak diketahui. Di atas kartu giok ini, satu set kata ditulis, Ekstrim dan King Courtyard, Chen Xiang. Sejak saat itu, Chen Xiang adalah satu-satunya yang tinggal di dalam halaman Ekstrim dan Raja, tetapi ia juga memiliki sejumlah besar kebebasan. Sejak dia menerima Yao Haisheng sebagai muridnya, Yao Haisheng jarang muncul. Dia mengklaim itu karena dia harus pergi ke pengasingan untuk alkimia. Pada kenyataannya,
dia hanya berusaha melarikan diri karena dia tidak memiliki wajah untuk melihat orang lain karena dia telah mengambil Chen Xiang sebagai gurunya. Chen Xiang dan Yun Xiaodao jarang mengunjungi Martial Courtyard ke-329, tetapi mereka masih anggota Martial Courtyard ini. Apa yang membuat mereka sedikit terkejut adalah Surong benar-benar melepaskan manfaat menguntungkan dari Martial Courtyard ke-200 dan pergi untuk tinggal bersama Chen Xiang dan yang lainnya. Alasannya melakukan itu adalah untuk membujuk Chen Xiang untuk bertemu saudara perempuannya. Dengan cara ini, Chen Xiang dan Yun Xiaodao, bersama dengan Surong, si pelit gemuk ini, menjadi teman. Meskipun mereka sering saling memaki, mereka memiliki perasaan persaudaraan yang sangat baik terhadap satu sama lain. Kakak, Chen, kami sudah menunggu Anda selama beberapa waktu. Yun Xiaodao, setelah melihat Chen Xiang berjalan ke halaman bela diri dengan cepat melompat. Karena Chen Xiang sekarang tinggal di Courtyard Ekstrim dan King di dalam alam misterius, Surong dan Yun Xiaodao tidak memiliki kebebasan untuk memasukinya. Meskipun mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Chen Xiang, mereka tidak bisa mencarinya. Apa itu? Chen Xiang bertanya. Surong melambaikan selembar kertas di tangannya dan berkata dengan tak berdaya, "Ya, karena seleksi cermat dari bajingan kecil Yun ini, kami menerima tugas yang sangat membosankan dan tidak masuk akal." Chen Xiang sekarang ingat bahwa sudah 1 bulan sejak dia memasuki sekte dalam dan mereka perlu melakukan tugas yang diatur oleh sekte tersebut. Dalam 1 bulan ini, dia telah mempelajari beberapa keterampilan bela diri baru bersama dengan air yang dikaitkan latihan ilahi kura-kura hitam. Sementara sebagian besar dari ini adalah keterampilan bela diri yang lebih berorientasi pada pertahanan, dan hanya ada 1 atau 2 jenis yang berbeda, itu telah membuat Chen Xiang sangat puas dengan kemajuannya. Chen Xiang hanya berpikir tentang bertanya tentang tugas yang dihadapi ketika Yun Xiaodao tertawa dan berkata, "Ini adalah satu tugas yang sangat bagus, ini tentang masalah harta karun naga langit." Harta karun naga langit, itu adalah salah satu masalah terbaru yang menyebabkan keributan besar dalam 10 hari terakhir. Ini adalah harta dari zaman kuno. Seekor naga telah jatuh di daratan Chenwu dan meninggalkannya, dan bersamaan dengan itu munculnya desas-desus tentang peta mengenai harta karun naga langit. Tapi peta ini juga sangat mahal, dan sekitar 100.000 batu kristal untuk disalin. Pada awalnya mayoritas orang mengira itu palsu dan seseorang hanya mengemukakan informasi palsu ini untuk mendapatkan beberapa batu kristal. Tapi setelah analisis terperinci oleh beberapa tetua, tempat yang ditandai sebagai harta itu memang lokasi di mana naga di dalam legenda pernah muncul. Tempat itu disebut Perising Dragon Mountains dan bisa dianggap sebagai daerah berbahaya. Bagaimana bisa ada harta naga langit? Ketika rumor belum muncul, keluarga Zhu kami memeriksa tempat itu dengan saksama dan tidak ada apa-apanya. Surong dengan jijik berkata, keluarga Yun saya sudah mencari lebih dari 100 tahun sebelum keluarga Zhu Anda pergi mencari. Kata Yun Xiaodao, membinasakan pegunungan naga yang mengandung harta mistis, ini adalah legenda sejak dulu. Banyak orang pergi mencarinya tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Chen Xiang mengambil kertas itu dari Yun Xiaodao dan melihat peta. Serta rincian dari penjelasan ekstrim martial sekte tentang tugas, mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki apakah itu benar, dan untuk melaporkan informasi lebih lanjut sebelum tugas dapat dianggap selesai. Meskipun ini mungkin rumor, itu juga hal yang sangat mudah dilakukan. Kita hampir dapat memperlakukannya sebagai bermain-main. Namun, saya mendengar bahwa banyak orang dari sekte besar juga datang untuk mencarinya. Tidak hanya itu telah menyebabkan keributan di provinsi martial ekstrim, tetapi juga sama untuk semua provinsi lain. Benar-benar ada banyak orang idiot, begitu banyak yang datang ke sini dari jauh. Surong tertawa. Ayo, begitu banyak orang menuju ke sini sehingga ada kemungkinan besar itu mungkin benar. Sebelumnya, keluarga Anda belum menemukan apapun di sana. Mungkin itu karena ada alam misterius di sana, Anda juga tahu tentang alam misterius bukan? Cara setiap alam misterius muncul sangat istimewa. Terkadang tiba-tiba muncul entah dari mana, di waktu lain seseorang perlu memenuhi persyaratan tertentu agar pintu masuk muncul. Ada juga beberapa kasus di mana kekuatan yang sangat kuat diperlukan untuk secara paksa merobek bagian itu. Tepat ketika Chen Xiang bertekad untuk pergi, seorang wanita tua yang mengenakan pakaian biasa tiba-tiba muncul. Xiaodao, karena beberapa hal dalam keluarga Anda perlu melakukan perjalanan kembali.
Wanita ini adalah Guru Yun Xiaodao, seorang seniman bela diri dari True Realm Martial. Yun Xiaodao terlihat enggan. Jika bukan karena kekuatan wanita tua ini, dia pasti tidak akan kembali. Namun, dia sekarang harus mengepalkan giginya dan pergi dengan wanita tua itu. Kakak Chen, kali ini saya harus meminta Anda untuk membantu. Lain kali aku akan membantumu dengan tugasmu. Ini adalah pernyataan yang ditinggalkan Yun Xiaodao. Adik laki-laki Chen, karena menurut Anda itu sangat menarik, Anda bisa pergi sendiri. Saya tidak bermaksud untuk ikut bersenang-senang dan juga meminta Anda untuk melakukannya. Begitu Surong selesai berbicara, dia pergi sebelum Chen Xiang bahkan bisa berkedip. Dia tidak berharap kecepatan gemuk ini begitu cepat. Chen Xiang mendengus sebelum melipat peta dan meninggalkan Extreme Martial Sect. Tugas ditugaskan Extreme Martial Sekte umumnya diselesaikan oleh beberapa murid dari halaman bela diri. Namun, terlepas dari berapa banyak orang yang pergi, semuanya baik-baik saja selama masalah itu diselesaikan. Gunung Naga Persing terletak di salah satu daerah perbatasan Provinsi Martial Ekstrim. Itu relatif dekat dengan perbatasan Provinsi Bis Martial yang merupakan situs Sekte Bis Martial. Di provinsi ini, ada binatang buas yang relatif lebih banyak, namun, sebagian besar dari ini dibesarkan oleh para murid Bis Martial Sekte di kandang sebagai hewan peliharaan. Keterampilan bela diri yang mereka pelajari dan praktekkan juga selalu terhubung dengan binatang iblis. Jalan yang harus dilalui Chen Xiang sangat jauh, tapi ia mempercepat dengan menggunakan Vermilion Birdfire Wings untuk terbang di malam hari, dan ini memungkinkannya untuk dengan cepat melintasi banyak hutan gunung. 10 hari berlalu ketika Chen Xiang melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan sebelum akhirnya tiba di kota Guanlong. Dari sini, jarak ke pegunungan Naga Perising tidak terlalu jauh. Baru-baru ini banyak orang berkumpul di sini. Setelah Chen Xiang bertanya-tanya, dia mengetahui mengapa begitu banyak orang percaya pada harta naga langit yang legendaris. Ini karena 1 bulan yang lalu, banyak orang di kota Guanlong melihat aura aneh dan unik muncul ke arah pegunungan Perising Dragon yang diikuti oleh raungan naga yang datang dari Cakrawala. Hal semacam ini sangat mungkin menjadi tanda pembukaan alam misterius. Setelah datang ke sini, Chen Xiang juga mempelajari beberapa informasi terkait Extreme Martial Sect. Sebuah sekte seni bela diri, yang disebut Sekte Bela Diri Peerless, telah dimasukkan dan menyatu dengan Sekte Bela Diri Ekstrim bersama dengan semua murid mereka. Sekte Bela Diri Peerless adalah sekte kelas 1 dan peringkat tepat di belakang 8 sekte benar utama Chenwu. Itu juga dapat dianggap sebagai salah satu bintang yang paling kuat dan telah didirikan di daerah pesisir Provinsi Martial Ekstrim. Sayangnya, seluruh Peerless Martial Sekte telah ditelan oleh laut dan menderita kerugian yang sangat berat. Untuk melanjutkan pengembangan murid-murid mereka, Dekan Peerless Martial Sekte mencari mayoritas persetujuan murid sebelum memasukkan diri mereka ke dalam Sekte Bela Diri Ekstrim. Dekan Peerless Martial Sekte awalnya memiliki beberapa hubungan dengan Sekte Bela Diri Ekstrim dan keterampilan pernikahan mereka sebenarnya berasal dari mereka. Karena telah menerima bantuan dari Sekte Bela Diri Ekstrim, dimasukkan ke dalam sekte yang lebih besar bukanlah hal yang buruk bagi mereka dan bahkan dapat dianggap sebagai ibu yang ceria. Keparat, hanya tugas yang menyebalkan Sekte Bela Diri Ekstrim sebenarnya mengadakan perjamuan besar-besaran di sini untuk Peerless Martial Sekte dan memberi mereka makan malam penyambutan yang besar. Chen Xiang memikirkan hal ini dengan diam-diam mengutuk dalam hatinya. Adapun murid Extreme Martial Sekte itu juga masalah yang menyenangkan. Ini karena hampir semua murid Peerless Martial Sekte adalah murid perempuan. Sekte Bela Diri Ekstrim telah memodifikasi aturan sekte mereka dan sekarang bersedia untuk mengambil murid perempuan sehingga Sekte Bela Diri Peerless dapat dengan nyaman diintegrasikan ke dalam Sekte Bela Diri Ekstrim. Chen Xiang juga berpikir bahwa Inner Martial Courtyard tidak akan lagi memiliki penampilan yang tidak bernyawa sekarang. Jika bukan karena kedatangan Surong, maka halaman martial batin Chen Xiang tinggal di hanya akan memiliki 2 murid. Chen Xiang telah menghabiskan beberapa hari di kota Guanlong meminta dan mencatat informasi dari surveinya. 2 saudara perempuan, haruskah saya melihat harta karun naga langit? Tanya Chen Xiang. Dia belajar bahwa ada banyak ahli realem martial benar dari sekte lain yang datang ke sini. Dia yakin bahwa jika seekor udang kecil dari tingkat 9 dari realem martial mortal pergi, dia tidak akan dapat bahkan melihat sekilas harta. Pergi dan lihatlah.
Meskipun hampir mustahil untuk mendapatkan apapun, itu akan memperkenalkan perspektif baru dan menghadirkan pandangan baru tentang dunia untuk Anda. Itu tidak akan buruk bagi Anda. Bai Youyu menjawab. Su Meiyao juga setuju, jika itu benar-benar alam misterius maka mungkin Anda dapat menangkap sesuatu, tetapi jika Anda merasa ada sesuatu yang tidak benar, segera melarikan diri. Chen Xiang menganggukkan kepalanya, dia sudah menyelesaikan tugas pada saat ini. Sekarang dia hanya berpikir untuk melihat dan tidak lebih. Setelah meninggalkan kota Guanlong, Chen Xiang masuk ke sepetak hutan. Seperti orang lain, dia tidak berjalan di jalan karena dia tahu bahwa ada beberapa ramuan yang baik di pegunungan naga perising. Dia berpikir untuk mengambil jalan memutar kecil untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan ramuan herbal yang baik. Segera setelah masuk ke dalam hutan gunung, Chen Xiang menemukan satu set jejak kaki binatang setan. Dari mengamati jejak kaki, dia menyimpulkan bahwa masa keseluruhan binatang iblis itu pasti tidak kecil yang membuatnya agak penasaran. Dia tidak memburu atau membunuh binatang iblis setelah meninggalkan Extreme Martial Sect. Selain itu, dia juga tahu bahwa binatang iblis itu pandai menemukan ramuan roh, jika dia melacaknya maka mungkin sesuatu yang baik akan menunggunya. Chen Xiang mengikuti jejak kaki saat lebih dari 3 jam berlalu. Langit berubah gelap, tetapi dia masih bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di dalam hutan. Dan di kejauhan dia melihat singa hitam setinggi manusia. Ketika Chen Xiang tinggal di aula reguler halaman dalam, dia membaca buku tentang binatang iblis. Singa hitam ini adalah binatang setan kelas 10 yang sangat ganas, dan juga memiliki peluang besar untuk berevolusi menjadi binatang roh, itu disebut Night Hunting Lion. Siapa itu? Teriakan dingin dan lembut terdengar. Chen Xiang melihat Night Hunting Lion dari atas pohon sebelum melompat turun. Seorang gadis telah duduk di punggung Night Hunting Lion dan melihat sekeliling dengan tatapan yang kejam dan sombong. Pada saat ini, Chen Xiang bersembunyi di balik pohon. Dia sangat terkejut karena dia baru saja melihat apa yang sedang dimakan Night Hunting Lion beberapa saat yang lalu, ternyata ada beberapa manusia. Murid-murid Bis Martial Sekte, tidak ada yang pernah berpikir bahwa mereka menggunakan mayat manusia untuk memberi makan binatang setan mereka. Chen Xiang diam-diam berpikir. Meskipun dia jauh, dia masih bisa melihat pakaian sipil di mayat manusia. Sangat mudah bagi murid Sekte Seni Bela Diri untuk dengan santai menculik beberapa warga sipil, namun Chen Xiang melihat lusinan tubuh manusia beberapa saat yang lalu. Chen Xiang mengepalkan tangannya dengan erat. Dia adalah murid Extreme Martial Sekte dan mereka bertanggung jawab untuk melindungi Provinsi Martial Ekstrim. Namun sekarang warga sipil mereka benar-benar ditangkap oleh Bis Martial Sekte murid untuk makanan binatang setan mereka, bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika masalah ini menyebar, itu akan membuat semua warga di seluruh Sekte Bela Diri Ekstrim marah luar biasa. Chen Xiang keluar dan berjalan menuju Night Hunting Lion dengan ekspresi dingin di wajahnya. Saat dia dengan dingin memelototi gadis yang duduk di belakang Night Hunting Lion, dia mengira gadis ini sangat mengerikan meski penampilannya cantik. Siapa ini? Cepat tunjukkan dirimu atau aku akan memperlakukanmu seperti manusia ini dan membuatkanmu makanan untuk Little Black. Gadis itu berteriak keras sebelum mengeluarkan pedang panjang. Tutup mulut sialan Anda. Melihat Night Hunting Lion mengunyah daging manusia, Chen Xiang merasakan kemarahan merembes melalui nadinya dan masuk ke dalam hatinya. Truki menyembur keluar dari bawah kakinya dan dia langsung melompat tepat di sebelah Night Hunting Lion. Seperti menyalakan jari-jarinya. Ujung jari itu melonjak dan dilapisi universal Truki yang tidak terlihat, yang langsung menembus tengkorak Night Hunting Lion. Dalam satu pukulannya itu, Chen Xiang tidak hanya melemparkan jari aura mendalam tetapi melakukannya dengan universal Truki. Darah dengan marah menyembur keluar dari lubang kecil yang telah ditinju dengan jarinya di kepala mencolok Night Hunting Lion. Ketika gadis itu melihat darah memuntahkan dari lubang, dia tidak bisa membantu tetapi memekik tajam. Di sisi lain, Night Hunting Lion mengeluarkan satu teriakan terakhir sebelum jatuh karena keterkejutannya, matilah. Chen Xiang melemparkan kepalan cepat yang memiliki kepala harimau putih besar di ujungnya. Tampaknya jumlah pembantaian Qi yang tak berujung menutupi tubuhnya. Tinju pencari maut itu menghantam kepala raksasa Night Hunting Lion saat meledak dengan suara gemuruh yang diikuti oleh gemetarnya tanah di bawahnya. White Tiger Divine Fist membawa Slaughter Ki yang tampaknya tak berujung dan melenyapkan Life Ki dari Night Hunting Lion yang menghapus segala fungsi kehidupan yang masih ada di dalamnya.
Dalam istilah awam, Night Hunting Lion sudah mati. Chen Xiang melepaskan api ke mayat-mayat yang berserakan di tanah dan mengkremasinya sebelum dengan dingin berpaling untuk menatap gadis gaun biru yang gemetaran. Tubuh Night Hunting Lion jatuh dan jatuh ke tanah. Wajah mempesona dari gadis berparas biru itu tiba-tiba memutar, "Apa yang baru saja kamu lakukan?" "Aku membunuh binatang ini," jawab Chen Xiang dengan dingin. "Bis martial sekte Anda sebenarnya melakukan hal-hal semacam ini di provinsi martial ekstrim. Aku pasti akan melaporkan masalah ini ke sekte bela diri ekstrim. Kamu adalah murid sekte bela diri ekstrim." Alis gadis berwajah biru itu berkedut saat dia menanyakan hal ini dengan nada ganas. "Iya," Chen Xiang menjawab. "My Little Black hanya makan beberapa manusia namun sekte bela diri ekstrim Anda akan mengganggu. Bagi kami hal semacam ini sangat umum. Beberapa nyawa fana, bahkan 10.000 dari mereka tidak akan sebanding dengan Little Black saya. Namun kamu benar-benar membunuh Little Black demi orang-orang fana ini. Aku akan membunuhmu." Wajah gadis berbaju biru itu telah berubah menjadi biru dan seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Alis Chen Xiang berkerut, yang mengejutkannya bis martial sek disciples sering melakukan hal-hal seperti itu, ini membuatnya semakin marah. Apakah kamu tidak tahu ini adalah provinsi martial ekstrim? Ketika saya melaporkan masalah ini ke sekte bela diri ekstrim hanya menunggu untuk melihat apa yang terjadi pada sekte bela diri binatang Anda," kata Chen Xiang. "Kamu tidak akan bisa kembali." Dari kejauhan terdengar suara serak. Siluet hitam melintas dan muncul di depan gadis berjubah biru. Itu adalah wanita paruh baya dengan penampilan polos mengenakan jubah hitam. Seorang ahli true realm martial. Chen Xiang mengepalkan tangannya, dia tidak menyangka akan ada ahli seperti itu bersembunyi di sekitar sini. Pada saat berikutnya, dia bisa mengatakan bahwa wanita berjubah hitam itu adalah ibu gadis yang berpakaian biru itu atau gurunya. Yang membuat Chen Xiang ketakutan adalah bahwa wanita berjubah hitam itu sebenarnya memiliki seekor ular dengan tengkorak merah yang melilit di lengannya. Itu adalah ular berkepala datar dengan sisik hitam, dan ini adalah binatang roh langka yang disebut jiwa pelacakan jiwa. Kekuatannya ada di sekitar real martial benar dan racunnya bahkan lebih mengerikan. Guru, dia membunuh si kecil hitamku. Saya ingin nasibnya menjadi lebih buruk daripada kematian, saya ingin memotong dagingnya sedikit demi sedikit. Gadis berpakaian biru itu berkata dengan kebencian, tanpa ampun melotot ke arah Chen Xiang. "Jika Anda kembali dan menginformasikan ekstrim martial sekte itu memang akan menjadi bencana bagi kami, tetapi sekarang Anda tidak akan dapat kembali." Begitu dia selesai berbicara, wanita berjubah hitam berubah menjadi bayangan hitam dan muncul di belakang punggung Chen Xiang dan meniup telapak tangan. Pada saat itu, Chen Xiang bisa merasakan 5 Zhang Six Fu di dalam tubuhnya mengencang sementara meridiannya akan meledak. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya terbang ke arah gadis yang berpakaian biru. Gadis gaun biru itu menghunus pedang panjangnya dan menikam dengan keras ke arah Chen Xiang yang masuk. Pukulan itu menembus dadanya dengan saksama, menembus punggungnya. Chen Xiang mendongak hanya untuk melihat mata buas gadis biru yang cantik itu. Dia dengan keras menarik pedangnya yang panjang dan terus menendang perutnya dengan penuh semangat membuat Chen Xiang terbang ke tanah. Beberapa saat yang lalu, Chen Xiang telah terkena pukulan telapak tangan dari wanita berjubah hitam real martial realm. Dia telah terluka serius dan kehilangan semua kekuatannya. Baru saja dia benar-benar menyadari betapa kuatnya seniman bela diri true martial realm itu. Ki sejati mereka jauh lebih kuat daripada seniman bela diri realm mortal martial tingkat 10. Gadis gaun biru melihat Chen Xiang tidak bisa bergerak dan melanjutkan untuk mengambil pisau kecil sebelum berjalan menuju Chen Xiang. "Aku ingin memotong dagingmu sedikit demi sedikit." Wanita berjubah hitam tidak melakukan tindakan apapun. Dengan pandangan dingin, dia tampak sangat yakin bahwa Chen Xiang tidak dapat melarikan diri. Chen Xiang sangat membenci dirinya sendiri, dia membenci ketidakmampuannya sendiri dan kurangnya kekuatan. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membunuh gadis gaun biru di depannya dan wanita berjubah hitam yang melukainya. "Aku akan mengingat kalian berdua. Sampai kau mati aku ini tidak akan beristirahat dengan tenang." Chen Xiang tiba-tiba meraung. Wanita berjubah hitam itu segera merespons ketika ular di lengannya terbang keluar. Tetapi tepat sebelum mencapai tubuh Chen Xiang, sejumlah besar air tiba-tiba muncul di depannya saat menabrak dinding air.
Pada saat itu Chen Xiang mengusir tembok air dari latihan kura-kura hitam. Black Tortoise Truki yang kuat berubah menjadi sejumlah besar air yang saat ini menyembur keluar dan menghalangi ular itu. Setelah melakukan semua ini, tanah di bawah Chen Xiang berubah menjadi air kolam. Setelah itu Chen Xiang menghilang di bawah dan genangan air itu lenyap. Guru, keterampilan bela diri macam apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Gadis gaun biru itu terkejut dan bertanya dengan marah. Yakinlah, ketika saatnya tiba, kami akan menolak untuk mengakui tindakan ini. Bocah itu hanyalah murid kecil dari sekte batin sementara aku adalah murid sejati dari binatang buas sekte yang telah mencapai alam bela diri sejati. Ekstrim martial sekte tidak akan pernah percaya kata-kata bocah itu. Wanita berjubah hitam itu mencibir sambil membelai ular berkepala merah di lengannya. Apa yang ditampilkan Chen Xiang kali ini adalah jenis keterampilan di dalam latihan kura-kura hitam yang disebut Water Escape. Itu adalah keterampilan bela diri yang sangat mistis dan memungkinkan segumpal air tiba-tiba muncul dari bumi. Kastor kemudian akan dibawa oleh pusaran air dan masuk ke dalam kawanan air saat pusaran air membawa Kastor jauh ke dalam tanah. Itu akan mengebor melewati permukaan untuk membuat lorong jauh di bawah tanah dan membawa Kastor oleh aliran sungai ke tempat yang jauh memungkinkan Kastor untuk melarikan diri. Sama seperti Chen Xiang merilis semua Black Tortoise Trukinya, ia menyelamatkan dirinya sendiri karena mempelajari langkah ini. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari situasi yang mengerikan hari ini. Sebuah sungai kecil mengalir di satu sisi dan Chen Xiang berbaring di tepiannya. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan kulitnya pucat. Dia tampak lesu saat mengeluarkan sedikit roh rumput neraka dan meletakkannya di mulutnya sementara hampir tidak sadar. Dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya dan menelan beberapa dans penyembuhan lagi. Dia segera mendapatkan kembali kekuatannya dan saat ini bersandar pada pohon di dekat sisi sungai dan sedang beristirahat. Bagaimana kabarmu? Bai Youyu keluar dari cincin penyimpanan dan dengan lembut bertanya. Su Meiyao datang untuk menghapus noda di wajahnya dengan khawatir dan khawatir, mengatakan, hati-hati lain kali. Setelah Anda keluar jangan berpikir seperti itu akan sama dengan bagaimana ekstrim martial sekte, menjadi aman setiap hari. Para ahli realitas perkawinan sejati dalam sekte bela diri ekstrim terikat oleh aturan sekte kalau tidak mereka bisa membunuhmu hanya dengan ujung jari mereka. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan menjadi lebih kuat dan pasti akan membunuh kedua wanita itu. Bukankah kamu memiliki 4 true elemental dan makanlah, kata Bai Yuoyu. Dengan dua keindahan yang menunjukkan begitu banyak kekhawatiran baginya, Chen Xiang merasa sangat hangat di dalam hatinya. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan membuat mereka khawatir lagi di masa depan, selain itu dia juga satu-satunya harapan mereka. Maaf, aku hampir mati. Kata Chen Xiang bersalah. Tidak masalah, semuanya baik-baik saja selama kamu masih hidup, hanya membayar lebih banyak perhatian lain kali. Kata Bai Youyu. Nada suaranya tampak sedikit dicairkan dibandingkan dengan nada sedingin es yang biasa. Makan 700 danski sejati itu dan 4 dans elemental sejati milikmu. Dengan itu kamu mungkin bisa memasuki level 10 dari alam bela diri mortal. Namun, meskipun kamu akan mendapatkan kekuatan untuk melawan para ahli seperti itu masih jauh dari cukup untuk menang melawan wanita itu. Su Meiyao berkata. Chen Xiang menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan dan terus menyembuhkan dirinya sendiri. Kedua wanita cantik setelah melihat bahwa Chen Xiang tidak memiliki masalah serius melepaskan napas dalam-dalam sebelum kembali ke dalam cincin. Chen Xiang menemukan satu gua di dalam tebing di dalam pegunungan Perising Dragon, di mana ia mengambil 4 true elemental dance, memasuki kondisi budidaya, dan mencerna truki luas yang dibawa oleh keempat elemental dance benar ini. Pada saat ini yang perlu dia lakukan adalah mengompresi sejumlah besar truki ke dalam setiap bentuk binatang suci, membuat bentuk binatang itu lebih jelas. Dia memiliki yin dan yang divine veins dan latihan ilahi tai chi, yang dapat memungkinkannya untuk dengan cepat memperbaiki sejumlah besar truki, dan pada saat yang sama dapat menyedot roh ki yang kaya di sekitarnya. Chen Xiang sekarang tidak hanya mengolah truki tetapi juga pada saat yang sama menggunakan sejumlah besar truki untuk memelihara kerangka di dalam tubuhnya. Sejumlah besar truki berintegrasi dengan tubuhnya, membuat tubuhnya tumbuh. 4 hari yang lalu, dan 4 kabut berwarna menyelimuti tubuh Chen Xiang tiba-tiba menyebar,
hanya untuk melihat aliran qi yang aneh dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Chen Xiang. Chen Xiang sudah berhasil menyelesaikan 4 bentuk binatang di 4 sudut, membuat 4 bentuk binatang truki jelas terlihat, dan seperti manusia. Tanpa sadar kesadarannya memasuki dantian di dalam diagram Tai Chi Yin dan Yang itu, seolah-olah dialah yang memiliki diagram Yin dan Yang. Pada saat itu seolah-olah dia sedang duduk di tengah diagram Yin dan Yang, dan dia berada di pusat alam semesta, dan keempat binatang suci sedang membakar matahari yang tergantung di 4 arah, tampak megah dan menakjubkan. Di timur adalah cahaya biru yang menyilaukan, naga Asure membuka mulutnya dan melambaikan cakarnya. Di selatan ada seekor burung merah raksasa, yang seluruh tubuhnya bergelombang dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah terbakar dengan api yang kuat. Itu adalah Vermilion Bird. Di barat, bersinar dalam cahaya putih suci, adalah macan putih agung yang melotot. Di utara adalah binatang raksasa yang perkasa seakan naga raksasa dan kura-kura raksasa menyatu bersama. Itu adalah kura-kura hitam, Yin dan yang mewakili seluruh alam semesta, dan dunia ini dijaga oleh binatang-binatang ilahi dari 4 arah. Tubuh 4 binatang ilahi memancarkan perubahan atmosfer kuno, membuat orang merasa seolah-olah mereka sudah ada sejak keabadian, dan Chen Xiang, yang berada di pusat diagram Tai Chi Yin dan Yang, merasa lebih kecil. Namun, dia tahu, dia adalah penguasa diagram Tai Chi Yin dan Yang, dan keempat binatang suci ilahi ini diciptakan dari kultivasinya. Chen Xiang baru sekarang tahu bahwa latihan ilahi Tai Chi dan latihan ilahi dari 4 simbol setelah berkoordinasi dengan Yin dan Yang Divine Fei-nya sebenarnya sangat kuat. Dia merasa bahwa dia memasuki jalan seni bela diri yang tidak biasa, dan jika dia hanya bisa melepaskan kekuatan penuh dari bentuk binatang buas ini, dia akan mampu mendominasi dunia. Hanya Earth Divine Elephant yang tersisa. Chen Xiang juga diam-diam dikejutkan oleh truki yang terkandung dalam True Elemental dan meskipun itu hanya 2 tingkat lebih tinggi dari truki dan, ada perbedaan besar. Chen Xiang mengeluarkan semua truki dance-nya, dan seolah-olah dia sedang makan, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dan dengan keras mengunyah, sementara pada saat yang sama mengoperasikan latihan ilahi untuk memperbaiki mereka. Untungnya tidak ada yang melihat dia melahap truki dance, jika tidak mereka pasti akan membasahi celana mereka. Hanya Chen Xiang, alkemis jenius yang mengerikan ini, yang akan makan truki dan dengan cara seperti itu, namun bahkan tidak sedih. Chen Xiang samar-samar merasa bahwa bentuk binatang yang menjaga pusat itu benar-benar membentuk bentuknya. Jumlah truki yang dibutuhkan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan bentuk binatang buas lainnya. Dia bisa melihat di tengah diagram Tai Chi, bentuk binatang yang samar-samar diselimuti bola kabut emas, dan tanpa henti menelan kabut itu. 2 hari yang lalu, dan ki emas keluar dari tubuh Chen Xiang, diikuti oleh semburan truki berwarna yang menghancurkan pakaiannya, hanya untuk melihat tubuhnya terus-menerus bergantian antara 5 warna yang berbeda. Otot-ototnya juga bengkak sehingga membuatnya tampak sangat menakutkan. Warna tubuhnya berubah lebih cepat dan lebih cepat. Bahkan dari pori-porinya, lendir abu-abu gelap meluap, dan otot-otot tubuhnya juga kaku seperti batu. Suara ledakan terdengar di benaknya, dan pada saat itu, dia hanya merasakan kekuatan yang sangat besar melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya, sementara di benaknya deru 5 binatang suci bergema, raungan mereka sangat keras dan kuat. Chen Xiang membuka matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan, karena dia akhirnya memasuki tingkat 10 dari alam bela diri fana, tahap penyelesaian. Satu-satunya hal yang tersisa baginya adalah memengaruhi realem marsial sejati. Melihat gajah raksasa di atas diagram Tai Chi Yin dan yang dalam khas dantian, Chen Xiang sedikit tersenyum ketika ia berhasil membekukan 5 bentuk binatang ilahi dalam dantiannya. Hal-hal kecil dari bentuk mereka terlihat jelas, dan diagram Tai Chi perlahan-lahan berputar, mengambil roh Qi antara langit dan bumi. True Martial Realm, aku juga berani bertarung dengan mereka. Chen Xiang dengan erat mengepalkan tangannya, kukunya masuk dalam telapak tangannya. Sebelumnya dia ingat kedua wanita jahat itu, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Setelah kamu memasuki level 10 dari Realm Martial Mortal, meskipun kamu memang sangat kuat tetapi kamu belum siap menghadapi ahli realem marsial benar sehingga kamu masih tidak memiliki kesempatan untuk menang. Jika kamu memiliki senjata roh yang sedikit kuat, mungkin kamu akan berhasil menyerangnya. Su Meiyao berkata, dan dia tahu niat Chen Xiang dalam hatinya saat ini,
Tetapi dia juga tahu perbedaan antara Chen Xiang dan seniman bela diri True Martial Realm. Setelah memasuki realem martial benar, seniman bela diri akan terlahir kembali, dicuci kifana, dan akan memiliki umur 1000 tahun. Tidak berarti seorang seniman bela diri mortal martial realm dapat melawan mereka. Chen Xiang mengangguk, mengeluarkan celana ketat hitam, mengenakannya, dan melompat turun dari gua. Dia berjalan, menurut peta, menuju Heavenly Dragon Tracer. Peta itu sangat rinci, dan Chen Xiang segera datang ke lokasi yang ditandai untuk harta karun. Itu adalah ngarai besar, dan di pintu masuk ngarai ada ribuan orang berkumpul. Di antara orang-orang ini, banyak orang memegang selembar di tangan mereka yang merupakan peta, tetapi Chen Xiang juga tidak jelas mengapa peta ini tersebar. Dicampur dalam kerumunan, Chen Xiang jelas bisa melihat ngarai raksasa, dan apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa di tengah-tengah ngarai, yang mengejutkannya, aura merah menyala-menyala. Kadang-kadang beberapa lampu merah juga berkedip, dan satu demi satu, gelombang ki yang sangat panas dan keras memancar keluar. Pada saat ini, Chen Xiang yakin bahwa harta karun naga langit ada di dalam alam misterius ini, dan aura merah berapi-api di ngarai raksasa adalah pintu masuk. Chen Xiang segera menemukan bahwa penghalang yang sangat kuat ada sebelum pintu masuk itu. Selain itu ia juga mengetahui bahwa jika ada orang selain seniman bela diri di Real Martial Realm mencoba mendekatinya, mereka akan pulih oleh kekuatan itu, dan jika mereka dengan paksa mencoba memasukinya, mereka akan dikenakan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka akan diperas menjadi potongan-potongan daging. Setelah mempelajari informasi ini, dalam hatinya, Chen Xiang senang. Dia dengan cepat menemukan satu lokasi yang relatif tinggi, dan dengan hati-hati menyapu orang-orang menuju pusat untuk menemukan gadis gaun biru itu. Kekuatan gadis gaun biru itu berada di bawah realem martial benar, dan gurunya adalah seniman bela diri True Martial Realm. Itulah sebabnya gurunya pasti akan memasuki alam misterius untuk mencari harta. Dengan cara ini, selama dia menemukan gadis gaun biru itu dia akan dengan mudah bisa membunuhnya. Dia tidak harus menghabiskan waktu terlalu lama. Chen Xiang melihat selusin orang duduk bersama jauh, dan beberapa dari mereka masih muda. Selain gadis gaun biru itu ada beberapa anak laki-laki, dan mereka mengelilingi gadis gaun biru itu seperti bagaimana bintang-bintang mengelilingi bulan. Chen Xiang dari jauh, bisa melihat bahwa gadis gaun biru memiliki wajah panjang karena binatang iblisnya dibunuh oleh Chen Xiang, dan dia tidak berdaya dalam membunuh Chen Xiang. Ini khususnya mengganggu hatinya. Gadis gaun biru tanpa sengaja melirik ke arah sisi kerumunan, tapi tiba-tiba melihat wajah tampan Chen Xiang yang datar. Melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut sesaat, dan di dalam hatinya dia sangat terkejut. Dia tentu tidak akan berpikir Chen Xiang memiliki kekuatan untuk membunuhnya, dan dia juga tahu meskipun Chen Xiang bisa melarikan diri, dia juga terluka parah. Kakak-kakak dan adik-adik junior, itu adalah bocah yang membunuh Little Blackku. Meskipun dia agak kuat, tapi dia dipukul oleh telapak tangan guruku dan dia pasti terluka parah. Kau pergi dan tangkap dia, aku ingin mencincangnya menjadi potongan. Wajah gadis gaun biru itu memiliki ekspresi kejam saat dia berbicara.